والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم إلى برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينصرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اليوم في كنافك وملك وإجازك وزوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي العين وذي البغي ومن شر كل ذي العجز ذي شر إنك على كل شر قدير. شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. عباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah membaca Rabbul Haddad selamat hari dengan bacanya doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan berkah semua buat di malam barokah Jumat ini. Yang punya rencana insyaallah dilancarkan urusannya, disehatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lanjutkan pengajian kita oleh guru kita Ustaz Muhammad Fajan Akbar sebagai waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul qahar al-azizul jabbar alladzi khalaqal laila wan nahar khalaqash syamsa wal qamar wa khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar
wa miftahi babal yasar sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil atar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Hadratal mukarramin min jami'il hadirin min jama'ati jam'iyah Majlis Perkumpulan Rindu Surga, yang insya Allah yang hadir semua termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang-orang yang mulia. Kenapa yang mulia? Karena kita berkumpul di hari yang mulia, berkumpul di malam yang mulia, berkumpul di tempat yang mulia, berkumpul di majlis yang mulia, berkumpul bersama orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dengan kemuliaan dalam segala sudut pandang, baik tempat ataupun perkumpulan, kita termasuk di dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wabil khusus buat Bang Anung, Ustadz Sofyan Ali, ya, Bobby, Ilham, Billy, Bang Jaya, ya, semuanya yang nggak sebutin satu persatu tanpa ngurangi hormat. Mudah-mudahan kumpulan kita di sini menjadi wasilah perantara diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teddy lupa, nggak kelihatan baru datang, ya. Dia bela-belain dari Bank Syariah, ya, ngejar untuk pengajian doang. Emang kadang-kadang ya Nali matanya tembus gitu, tembus pandang gitu, punya ilmu kasyaf gitu kan. Namanya ilmu kasyaf dompet namanya. Bisa ngelihat finansialnya orang lain. Ya, hari ini kita ngaji Adabul Insan fil Islam, halaman, ya kita nanti Fatihah dulu. Ya sudah tandain halaman yang ke 81. Ya, nanti kita ngajinya agama diadakan untuk dua perkara. Ya, mudah-mudahan ngajinya nanti sampai halaman berapa nih? Di rumah udah nandain ini. Hah? Batam nih. Kita ngaji 81 sampai 94. Ya kekejar lah baca doang, ya. Namun sebelumnya nanti kita sama dua kitab, ya. Yang satu cerita Habib Umar gitu, kisah Habib Umar. Habib Umar ini bukunya tentang ceramah-ceramah beliau, cuman dibukukan. Salah satunya beliau mengutip hadis Nabi Muhammad tentang kegelisahan seorang manusia. Manusia pasti dilanda kegelisahan, siapapun dia, mau dia profesor, doktor, bahkan dokter sendiri, dia suka ngobatin tapi dia pasti gelisah. Ada kegelisahan, entah gelisahnya besar atau kecil, ya. Beliau mengutip sabda Nabi Muhammad, obatnya gelisah banyak membaca dan memaknai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacaan hauqalah. Hauqalah ini bentuk bacaan kita berpasrah, menyerahkan diri kita, segala masalah lahir dan batin. Kalau kita nggak sanggup, serahin sama Allah dah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu, aku yakin Engkau lah pencipta segalanya, termasuk pemberi masalah. Walaupun masalah itu berasal dari diri saya selaku yang berbuat, tapi saya yakin Engkau menciptakan masalah itu secara hakiki. Maka beliau mengutip hadis Nabi Habib Umar, la haula wala quwata illa billah dawaun. La haula wala quwata illa billah adalah dawaun, sebuah obat, min tis'atin wa tis'ina da'an, obat kesembuhan daripada 99 penyakit da'an. Aisaruha, dan yang paling ringan, aisaruha dari kata yasaro yasiru, aisaruha, yang paling ringan, paling enteng dari daan penyakit itu adalah alhammu. Alham itu kegelisahan, ya, gelisah karena rumah tangga, gelisah karena ekonomi, alhammu. Makanya ada tadi ya farijalham tuh. Itu Rotibul Haddad udah ngumpulin semua tuh. Farijalham apa sih?
wahai Farjan, wahai Allah yang membahagiakan segala kegelisahan. Jadi kegelisahan kita itu biar berubah jadi bahagia, minta yang membahagiakan segala kegelisahan dalam diri kita. Allah, ya Farijal Ham, ya Farijal Ham, ya Kasifal Gom, ya Kasifal Gom, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya man li abdihi, bagi siapa hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Farijal Ham tuh. Ya. Makanya Ratib Haddad tuh kalau didawamin ya orang-orangnya nyantai aja, biar nggak punya duit santai ya, biasa aja lah. Nanti lagi banyak duit juga santai, udah biasa aja. Nanti kadang duit banyak jadi habis, lagi kita kosong ada yang transfer, udah gitu aja, mau ngapain udah. Ya. Jadi nggak terlalu kayak ngelihatnya gitu lagi banyak, wah rezeki nggak, biasa aja udah. Apalagi pernah banyak, kemudian pernah terpuruk, pernah ngutang, pernah dapat untung gede lagi, kemudian terpuruk lagi. Jadi udah kenyang gitu. Udah kenyang dengan kegelisahan, udah kenyang dengan kesulitan, udah kenyang dengan cobaan, udah kenyang dengan ujian gitu. Ya. Makanya Allah sebenarnya kasih ujian kita berat itu biar kita kalau dapat ujian kecil, itu baru kecil loh. Gue mau udah ujian gede nih, udah pegel. Jadi kayak gitu malu masih mendingan gitu. Tapi udah sabar aja lah. Kayak gue cuman jalanin aja gitu. Ya. Begitu. Di sini dikatakan ya, sebelum nanti kita Fatihah ngaji nomor halaman 81, Habib Umar itu memberikan sebuah testimoni. Ada seorang anak ya, diceritakan dahulu ada seorang wanita yang memiliki anak lelaki yang sedang ditawan oleh orang kafir, di penjara oleh kafir harbi, kafir yang suka berperang, senengnya perang mulu, tawuran, musuh-musuhan, bunuh orang. Nah itu harbi ya. Kalau yang bersaudara sama kita, yang bersahabat Jimmy itu ya sama kita akur, bahkan kalau ribut dia ngalah, dia nggak mau, bahkan kalau mau diterapin hukum Islam ya dia ngikut aja, disuruh bayar upeti gitu. Jadi orangnya nggak harbi itu kafir yang senangnya perang, harbi berperang gitu. Nggak bisa lihat ini maunya perang mulu ya, senangnya tawuran mulu. Sang wanita tersebut sangat gelisah karena anaknya ditawan. Ia meminta suaminya yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i untuk mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Hai suamiku, minta kepada Rasulullah laporan, anak kamu ditawan oleh orang kafir harbi, minta sama Rasulullah solusinya apa. Kemudian dia menghadap berkata, wahai Rasulullah, anakku bernama Malik bin Auf bin Malik al-Asja'i. Sama orang-orang dulu namain anaknya kadang-kadang nama bapaknya ya. Misalkan kita bin siapa ya, kita bin misalkan bin Yusuf, kita punya anak dinamain Yusuf bin kita bin Yusuf gitu. Jadi nyambung, nama ente nih nama kakek, sebenarnya kakek ente ya Yusuf, makanya tabarukan sama kakek ente, sama kakeknya kamu nih. Kakek kamu itu orang ibadah, orang dekat majelis taklim, biar kamu jadi kayak kakek tuh, kayak eyang, kayak mbah gitu ya. Itu tabarukan namanya. Bernama Malik, ia pergi berperang bersama Anda, bersama Rasul, dan belum kembali. Dia ketangkep. Ia ditawan oleh orang kafir, sementara dia adalah anakku sesatunya, kata Auf bin Malik. Maka Rasulullah berkata, ya atau bersabda, ngasih tahu, ya Auf, wahai Auf bin Malik al-Asja'i, aksiru, perbanyaklah olehmu, anta wajaujuka min kauli, perbanyaklah olehmu dan oleh istrimu min kauli, daripada perkataan atau jikiran la haula wala quwata billah. Maka setelah itu sahabat Auf pulang ngasih tahu sama istri, kata Rasul, kita suruh perbanyak la haula wala quwata billah. Itu kalau orang dulu kata Rasul begitu nggak nanya berapa kali sih kata Rasul, enggak, udah Rasul bilang perbanyak ya perbanyak aja. Ba'da salat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sambil dia memanai hatinya, tiada daya upaya kecuali pertolongan Allah, begitu. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Kebanyakan kita mah kebanyakan ngeyel gitu loh. Kalau dulu dari Rasulullah langsung yakin aja. Masa Rasul bohong bilang la haula. Akhirnya apa yang terjadi?
Mulailah mereka duduk memperbanyak suami istri itu bacaan hauqalah. Dan saat larut malam, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah mereka. Assalamualaikum. Setelah pintu dibuka, ternyata anaknya yang ditawan oleh orang kafir telah kembali ke rumahnya membawa sejumlah unta dan kambing. Baca la haula aja, itu tawanan anak terlepas. Dilanjutkan oleh Habib Umar bin Hafid, sang ayah bertanya, ya anakku, ya gulam, ya bunaya, apa yang terjadi padamu? Anaknya menjawab, telah terjadi keajaiban pada diriku wahai ayah, sebelumnya aku diikat oleh mereka, orang kafir harbi. Namun saat tiba waktu malam hari, mungkin karena dia baca yakin, la haula, tiba-tiba tali mengikatku itu terlepas dengan sendirinya, dengan pertolongan Allah. Sedang para penjaga sedang tertidur lelap, maka aku pun bergegas pergi, dia lari. Namun aku melihat segerombolan unta dan kambing milik mereka. Aku pun mengambilnya, ngebawa dan membawa kemari, dan sekarang aku telah tiba dengan harta rampasan gonimah dari mereka dan aku selamat. Sang anak kemudian bertanya kepada orang tuanya, lalu saat mencariku apa yang telah kalian berdua lakukan? Sebenarnya ayah ibu baca apa sih? Ngerjain apa? Apa jaga lilin sama baskom gitu ya, mungkin kalau zaman sekarang. Emang jaga lilin sama baskom malam-malam gitu. Ya, kemudian beliau berdua menjawab, kami pergi menemui Rasulullah, lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Cerita sahabat Auf dan putranya ini hendaknya menjadi motivasi kata Habib Umar sebagai dorongan bagi kaum muslimin dalam menghadapi segala kesusahan dan kesulitan dan gejolak kehidupan yang begitu banyak menimpa mereka. Hendaknya mereka memahami makna la haula wala quwata illa billah dan mengulang-ulang zikir tersebut dengan hati mereka, bukan hanya dengan lisan tapi juga sampai tembus ke dalam hati, maka akan ditundukkan segala sesuatu bagi mereka dengan kehendak izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita Fatihah. Nanti kita ngaji ini kita Fatihah dulu, juga buat Habib Umar. Tadi maqalah pembukaan. Al-Fatihatu biniyatul qabul tamami kulli sulabulugi kulli ma'mul bijahi rasul bil batul sayyidina maulana Muhammadin al-maqbul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummati ajmain wa alamana wa aslafuna salihun, khususan li adil jamaah min jamaati majlis perkumpulan rindu surga wa ala jami ahli kubur min ahli la ilaha Muhammadur Rasulullah sallam, khususan ila muallif hadzal kitab adabul insan fil Islam fadilatus Syekh As-Sayyid Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa ila Syekhinal Kiram guru mulia Al-Imam Al-Kutub Al-Alim Billah Kutub Minal Aqtab Walimin Auliaillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Abu Bakar bin Idrus bin Abdullah bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim Maulan Fatujud radhiyallahu ta'ala anhum wa majmain wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhukum suyukhina wa suyukhikum amwatina wa amwatikum khassah wa amwatil muslimina mu'minina ajma'ina ammah radhiyallahu ta'ala anhum wa majmain wa usulihi khair ibtiga mardatillahi wa qurbihi wa sawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salamah wa sa'ada wal mahabbulika fid dini wa dunya walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, buka halaman 81. Agama diadakan untuk dua perkara. Ya, bareng-bareng kita belajar. Ya, kalau tadi Habib Umar berikan solusi, ya bacalah haula. Ikutin ya. Nanti bisa diikutin di linknya Perkumpulan Rindu Surga PRS ya. Tutorial belajar membaca kitab bahasa Arab Melayu atau Arab Pegon. Tulisannya Arab padahal sesungguhnya bahasa Melayu atau Indonesia. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agama diadakan
untuk dua perkara. Sesungguhnya semua agama dan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berjiwa Islam, tunduk dan menurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berlain-lainan sebagian tugas dan kewajiban yang diberatkan kepada umatnya masing-masing dan berlain-lainan cara dan rupa amalnya. Maka semua nabi dan rasulnya Allah itu berpesan kepada tiap-tiap, ya di balik kertasnya, tiap-tiap umatnya supaya memeluk agama Islam. Maka seorang muslim yang tulen dan sejati ialah yang ikhlas dan bersih dari segala macam syirik dalam i'tikad atau keyakinan dan peribadatannya. Ikhlas karena Allah dalam segala amalnya, disertai iman kepadanya yang teguh terhadap agama yang dibawa oleh Rasul apapun dan dalam zaman manapun, karena keseluruhannya itu ialah mensatukan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala macam syirik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi al-islamu. Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang diakui pada sisi Allah ialah Islam. Maka barang siapa yang menghendaki agama lain daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dibawa oleh rasul-rasulnya, niscaya agamanya itu ditolak sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtagi
ghairul islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85, yang artinya, dan barang siapa menghendaki lain dari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, sedangkan ia di akhirat adalah seorang daripada mereka yang rugi. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan agama itu untuk dua perkara, ya, sambil makan semangka, ya, ya, biar adem, ya, warnanya sama kayak seragam gue, merah putih. Makanya buah nasionalis ya merah putih. Ini zaman Rasulullah, makanya Rasulullah bendera merah putih berarti dari Rasulullah, udah gitu aja, ya, bukannya Gajah Mada, bukan, merah putih Majapahit, bukan, dari Rasulullah. Tanya, makanan Rasulullah dulu apa? Buahnya semangka. Semangka warnanya apa? Itu merah putih makanya. Jadi bendera kita dari semangka gitu. Hidup semangka. Pulang-pulang moncor, mencret. Semangka mulu, ya. Makan kagak, sarapan belum. Makan siang cuman takoyaki, ya. Makan sore cuma cilok, ya. Aduh, moncor dah lu, ya. Ya, sorenya makai bakso cuangki. Ya, baksonya 2000 goceng, wah, sambelnya 1 toples. Aduh, hancur. Rugi bandar itu, ya. Kita lanjutin. Pertama, untuk membersihkan ruh dan mensucikan akal dari segala kesesatan, i'tiqad, keyakinan dan kepercayaan kepada segala kekuasaan makhluk dalam perkara gaib yang dengan adanya kekuasaan itu dapat merubah sebagian kejadian-kejadian alam, dan supaya ruh dan akal itu selamat daripada tunduk dan menyembah kepada makhluk-makhluk yang seperti dirinya juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Islam datang itu untuk biar kita tahu Tuhan kita Allah, maka jangan kita menuhankan selain Allah, udah gitu aja, ya. Kita boleh punya duit tapi jangan nuhanin duit, begitu. Kita boleh punya teknologi tapi jangan menuhankan teknologi, begitu aja udah. Yang simple gitu biar selamat, karena tahu agama ngajarin Tuhan kita adalah Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bahkan Tuhan segalanya, menciptakan segalanya. Sehebat-hebatnya teknologi, Google, ya, pencipta Google, tetap aja lebih hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan segalanya gitu. Itu untuk nyelamatin kita tuh, itikotnya. Nah, kalau menyediakan Allah kan berarti kan hebat sekali teknologi. Ya, ada drone, ada satelit, itu pal. Yang nyiptain manusia. Manusia siapa yang nyiptain? Masa dirinya? Nggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan paragraf yang kedua. Terjadinya
penyembahan kepada yang lain dari Allah itu ada kalanya, karena manusia memandang dan melihat kebesaran kejadian-kejadian itu, seperti kejadian matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan ada pula karena mereka melihat kebesaran kedudukannya, seperti kedudukan malaikat, kedudukan rasul-rasul, kedudukan nabi-nabi, dan arwah-arwah yang soleh. Lalu disembahnya, dimintai pertolongannya dan perlindungannya. Maka agama Islam membersihkan ruh dan akal daripada menyembah kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sekalipun bagaimana juga besar keadaannya, kejadiannya, dan kedudukannya. Yang kedua, untuk memperbaiki hati sanubari manusia dengan amal yang baik dan niat yang ikhlas karena Allah, baik di dalam pekerjaan yang mengenai kewajibannya kepada Allah maupun kewajibannya terhadap kepada sesama manusia. Maka segala ibadah yang diadakan di dalam Islam disyariatkan. Balik kertasnya ya. Disyariatkan hanyalah untuk mendidik ruh itu supaya berakhlak mulia, untuk memudahkan kepadanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya dalam tugasnya sebagai manusia. Al-Islamu huwa taslimu, wa taslimu huwal yakinu, wal yakinu huwa tasdiku, wa tasdiku huwal ikraru, wal ikraru huwal ada'u, wal ada'u huwal amalu. Summa qala innal mu'mina akhadha dinahu an rabbihi walam yakhudhu an ra'yihi. Innal mu'mina yu'rafu imanuhu fi amalihi wal kafiru yu'rafu kufruhu bi inkarihi. Ayyuhan nas dinakum fa inna
as-sayyi'ata fihi khairun minal hasanati fi ghairihi. Inna as-sayyi'ata fihi tughfaru wa inna al-hasanata fi ghairihi la tuqbalu. Artinya, Islam itu ialah taslim, menerima, dan menerima itu ialah keyakinan, dan yakin itu ialah percaya, dan percaya itu ialah menetapkan, dan menetapkan itu ialah menunaikan, dan menunaikan itu ialah amal. Kemudian baginda Rasulullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu mengambil agamanya dari Tuhannya, dan tidak ia mengambilnya dari pikirannya. Sesungguhnya orang mukmin itu dikenal imannya dalam amalnya, dan orang kafir dikenal kufurnya dengan ingkarnya. Ayyuhan nas, wahai manusia, peliharalah agama kamu, karena sesungguhnya kejahatan di dalam Islam masih lebih baik dari kebaikan pada lainnya. Sesungguhnya kejahatan di dalam Islam masih bisa diampunkan, dan sesungguhnya kebagusan pada lainnya tidak diterima. Maka dua perkara pokok itulah hendaknya kita jadikan jawaban utama daripada beragama, yang dengan itu telah pula kita menjalankan adab dan kesopanan terhadap agama Islam yang kita muliakan dan kita junjung tinggi. Selanjutnya, agama dan rahasia syariatnya. Sesungguhnya agama Islam itu mempunyai kebagusan-kebagusan dan keutamaan yang banyak, yang mendorong ahli-ahli pikir yang sehat dan akal yang waras berpegang teguh kepadanya, berperangai dengan adab dan kesopanannya, maka semakin cerdas
dan waras akal seseorang, dan semakin tajam pandangannya, niscaya semakin semakin teguh pergantungannya kepada Islam, karena di dalamnya penuh berbagai macam kebaikan dan kemuliaan. Yang demikian itu dapat dilihat dari 3 didikan yang diberikan dalam 3 perkara. Yang pertama, dalam i'tiqad, dalam akidah. Yang kedua, dalam ibadah. Dan yang ketiga, dalam muamalah. Muamalah udah dibalik, ya. Marilah kita bicarakan tiap bagian itu. Yang pertama, dalam i'tiqad, agama Islam menetapkan i'tiqad atau kepercayaan tentang keesaan Allah adalah i'tiqad yang dapat diterima oleh segala akal yang waras akan kebenarannya, dan jiwa yang suci pun segera menerimanya, karena Islam menetapkan bahwa yang menjadikan seluruh alam dan semua makhluk ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Gagah, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan, Maha Pemurah, dan lain-lain sifat utama lagi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanu ar-rahimu. Surah Al-Baqarah ayat 163, yang artinya, dan Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, dalam ibadah, dalam perkara ibadah, agama Islam mengadakan cara-cara ibadah yang bisa memperbaiki jiwa dan membangkitkan di dalamnya rasa dan jiwa persatuan dan persaudaraan. Marilah kita selidiki beberapa ibadah yang diadakan
dalam Islam. Islam memfardukan, mewajibkan atas setiap muslim sembahyang 5 waktu sehari semalam, dan dituntutnya supaya mengerjakannya dengan berjamaah, supaya menjadi banyak pertemuan kita, yang dengan itu menjadi teguh ikatan kasih dan sayang kita kepada sesamanya. Diwajibkan pula kita berzakat supaya membersihkan diri dari penyakit bakhil dan kikir, pelit, dan supaya berperangai dengan perangai yang mulia, ditanamkan di dalamnya rasa cinta dan kasih pada hati orang-orang hartawan kepada orang-orang fakir miskin, orang sengsara, melarat, dan ditanamkan pula suatu kepercayaan bahwa sedekah itu sebagai obat, benar ya, sebagai suatu pinjaman kepada Allah yang akan digantinya dengan berlipat ganda. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur rajikin. Surah As-Saba ayat ke-39, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku memberi keluasan rizki kepada siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan juga menyempitkannya, dan apa-apa yang kamu dermakan dari sesuatu, maka ia akan menggantikannya, dan ialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Diwajibkan puasa sebulan Ramadan supaya manusia merasai pedihnya lapar dan haus, yang dengan itu dapat ia menginginkan, benar nggak nih? Benar ya, menginginkan.
Oke dulu nih. Oh, bukan menginginkan. Dapat ia mengenangkan bagaimana nasibnya orang-orang yang memang terus-menerus hidup di dalam kelaparan. Oh, udah siapin nasi itu ya. Kehausan karena kemiskinannya. Kayaknya gua banget itu ya kan. Dan kesengsaraannya. Dan puasa itu buat melatih manusia supaya kuat kemauan, bukan tahan lapar, sanggup menanggung kesusahan, dan mengekang hawa nafsu dari kemauannya yang jahat dan terlarang. Jadi dalam puasa itu dididik menjaga diri dengan sebaik-baik penjagaan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun ayyamam ma'dudat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu berbakti, yaitu beberapa hari yang tertentu. Artinya sebulan. Ya, ini bicara sebulan Ramadan. Di dalam Islam diwajibkan mengerjakan ibadah haji bagi orang yang sanggup menunaikannya, supaya berkumpul kaum muslimin dari timur dan barat pada suatu tempat untuk berkenal-kenalan dan bersatu padu, bertolong-tolongan dalam urusan perbaikan mereka dan keberesan hidup mereka, dan supaya mereka taat kepada perintah Allah dan mensyukuri segala nikmat karunia-Nya Allah. Firman Allah, wa'azing finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dom. Apa nih? Domiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashadu manafi'alahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimal an'am. Surah Al-Hajj ayat 27 dan 28, 2 ayat. Artinya, dan serulah di antara manusia buat haji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan atas tiap-tiap kendaraan onta
yang datang dari tiap-tiap perjalanan yang jauh, supaya mereka menyaksikan beberapa manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu atas pemberiannya kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Yang ketiga, dalam muamalah. Yang terakhir ya. Bentar, berapa lembar nih? 1, 2. Cepat. Di dalam Islam diadakan muamalah buat menjamin keberuntungan pergaulan manusia dan buat memelihara ketertiban masyarakat dari kekecewaan dan kekalutan. Oh, ini bukan kekecewaan, kekacauan dan kekalutan dalam muamalah yang dipentingkan sangat ialah supaya terpelihara harta benda atau hak milik seseorang, terjaga keselamatan jiwanya, terjaga kehormatannya, dan terjaga keturunannya, dan terpelihara urusan dan kesehatan akal pikirannya. Oh ini, dan terpelihara kewarasan dan kesehatan akal pikirannya. Maka dihalalkanlah yang namanya jual beli dan diadakan aturan-aturan buat berkongsi dagang. Ya, kongsi dagang itu jual beli, barter. Kalau dulu kan bukan duit beli gelas. Ya, tapi gelas kita ambil, kita nukernya pakai beras atau nukir pakai buah. Semangka gua kasih nih ya, 3 semangka, tukernya beras, misalkan 2 liter atau 1 liter gitu. Dulu barter. Ya, ente punya air, ane punya beras. Ane nggak punya air kemari, ente ane kasih beras gitu. Mereka nggak punya singkong, kita punya singkong. Mereka punya bayam kemari, gua tuker sama singkong, begitu. Makanya barter, tukeran. Akhirnya ditentukanlah sekarang ada mata uang yang bisa membeli gitu, menjadikan aturan. Kita bisa beli barang tapi nggak barter, barang dengan barang, tapi barang dengan uang. Uang itu menjadi perputaran, menjadi alat tukar karena bernilai gitu. Ya, kalau orang dulu belum ada uang, tukeran. Ya zaman Nabi dulu kalau belum mata uang ya tukeran, tuker gandum dengan barang. Oh saya punya, misalkan saya punya asbak nih, Anda punya kambing, ya asbak tuker kambing gitu misalkan gitu ya. Ya asbaknya dari emas gitu, tuker kambing. Ya kongsi itu. Kita lanjutin ya. Bentar. Kongsi dagang, koma. Ini sayur mayur bukan nih dulu. Oh, sewa menyewa, pinjam meminjam, tukar menukar, dan sebagainya sebagai pemudahkan
untuk saling mengambil manfaat dan untuk memudahkan buat mendapatkan segala keperluan hidup dengan cara suka, sama-sama suka. Ini barter ya, bukan masalah lope-lope gitu kan. Ya bukan masalah lope gitu kan ya. Tapi ya udah, saya tuker dah asbak sama kambing gitu kan. Misalkan beras tuker dengan singkong gitu. Ya, asalkan ya antarodin itu saling ridho. Ya nggak apa-apa dah, kopi tuker sama beras gitu. Ya, saya punya kopi, kamu punya beras, tuker. Cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga seorang tidak merasa ditipu oleh yang lainnya. Ya, di Islam diajarin tuh ya supaya nggak ditipu. Ya. Dalam muamalah diadakan pula hukum kisos, hukum balas. Itu hukum siksa atas pelanggaran-pelanggaran hukum dan atas orang-orang yang melampaui batas sebagai ancaman yang mengerikan atas orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dan supaya menjauhkannya dari segala macam kejahatan dan dosa. Iya. Selebihnya nggak usah ikutin, saya bacain sambil ngeliatin buku. Maka diberikan hukum bunuh atas orang yang membunuh, itu kisos. Ya, hukum bunuh atas orang yang membunuh orang dengan tidak bersalah. Dipotong tangan atas pencuri sebagai memelihara jiwa dan harta supaya manusia hidup merasa aman dan tentram, dibikin jerak ya. Mungkin kalau bahasa ini korupsi digantung aja, digantung di Monas apa, digantung di terowongan itu, terowongan apa? Terowongan Casablanca atau Cipinang gitu ya. Biar pada ngeliat gitu. Ya kalau di Cina ya di dor katanya gitu. Dibuat jerak. Dari segala macam pembunuhan ya, dan pencurian. Ya lupa gua. Dah nggak usah ikutin. Firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 179. Artinya dan ditentang. Nah, dan tentang menjalankan hukum, ya bukan ditentang ini ya, ditentang di demo enggak ya. Dan tentang menjalankan hukum kisos itu keselamatan nyawa buat kamu, hai orang-orang yang mempunyai pikiran, ya ulil albab. La'allakum supaya kamu terpelihara dari kejahatan, la'allakum tatakun. Dan firmannya lagi Quran, wasyariku wasyarikatu faqta'u aidiyahuma, tuh Quran aja bilang dipotong tangannya, jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Al-Maidah 38. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri syarik ai syarikoh itu hendaklah kamu potong tangannya mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan dan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah. Artinya sebagai contoh supaya jerak itu. Dan adalah Allah maha gagah, aziz, maha hakim bijaksana. Lebih dahulu dipotong tangannya mereka yang kiri. Ya, jadi ada hukumnya. Kalau pertama potong yang kiri dulu hingga pergelangan sampai sini. Ya, makanya kalau ada yang potong kiri berarti baru satu kali dia nyuri. Ya. Dan potongan yang kanan kalau mereka mencuri lagi. Mereka nyuri lagi nih, potong. Jadi dua-duanya hilang. Kalau sampai sini hilang, ada orang tangannya hilang dua,
berarti pernah syarik tuh. Syarik itu mencuri. Kalau satu doang berarti pernah mencuri sekali, terus dia tobat, dia nggak nyuri-nyuri lagi. Atau nyuri tapi nggak ketahuan gitu. Jadi kalau ketahuan dipotong. Kalau dua-duanya hilang berarti itu dia udah 2 kali mencuri. Nanti kalau mencuri lagi kadang kakinya dipotong, kirinya hilang. Mencuri lagi sampai 4 kali, ketangkap, potong segini nih. Ya, jadi potong kalau 4 kali jadi tangan hilang 2, kaki hilang 2. Ya, dipotong nih. Ya, jadi diobatin tapi nanti hilang gitu. Jalannya bertumpunya sama ini gitu. Kayak burung kepotong kaki. Ya. Kita lanjutkan, dengerin ya. Pergelangan tangan yang kanan. Buat menjaga kehormatan diri dan peri kemanusiaan, maka Islam menghalalkan nikah dan diharamkan berzina dan segala macam yang bisa dianggap sebagai pendahuluan zina, seperti berkholwat. Ya, berkholwat itu mojok-mojokan di kuburan atau di jembatan, cari yang gelap di danau cincin atau di Budi Dharma atau di kolong tol gitu ya, mojok-mojokan ya, atau nyari ke Taman Lawang pada sepong-sepongan gitu ya. Ya. Au kayak LGBT ya kan, kayak Coldplay gitu, kayak Aldi Taher gitu kan ya, teriak-teriakannya Allah ya. nggak jadi nyalek dia. Sama Deddy Kobujer di komplain, lu sebenarnya nyalek gak sih, lu Perindo Penasdem. Aldi bocor ya. Yalah, lemparin juga gitu ya, gitu. Dianggap sebagai pendahuluan zina ya, berkholat, yakni menyendiri laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan memandangnya, dan hukuman atas orang bujang yang berzina didera 100 kali. Didera itu dicambuk. Kalau yang bujangan kan belum pernah ngerasain, jadi didera 100 kali. Dia dipukul 100 kali tuh ya. Kalau pokoknya sampai 100 kali, mau dia jatuh kayak mau dia 100 kali dilepas udah, maupun dia lemes ataupun ini gitu ya. Tapi kalau yang udah menikah masih berzina itu ditimpain batu bahkan sampai mati. Ini kita terusin ya. Yakni memandang, dan hukuman atas orang bujang yang berzina didera, dicambuk 100 kali pukulan. Dan 2, dan apa nih? Dan diwasir. Dan diusir. Dan diusir setahun dari negerinya. Diusir. Misalnya berbuat di sini, keluar dari kampung ini setahun, lu boleh balik setelah setahun. Maka dicatat tuh. Ya, kalau dia mau balik nunggu setahun. Yang telah ia melakukan perzinahan atau perbuatan fasik itu padanya. Dan hukum rajam, yakni dilempar dengan batu atas orang yang telah kawin kemudian dia berzina. Semua hukuman ini ialah untuk menjaga turunan dan memelihara apa tuh? Umat manusia dari kekacauan dan kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani sampai habis, artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka dideralah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali dera, pecutan. Dan janganlah kamu dikalahkan dalam menjalankan hukum agama Allah itu oleh kasihan. Kasihan nggak enak kamu kepada mereka berdua. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan siksaan terhadap mereka itu
hendaklah disaksikan oleh segolongan manusia dari orang yang beriman. Islam memelihara akal manusia dan kehormatannya. Maka dilarangnya minum minuman keras, homer, yang memabuki. Ikutin kabatul majlis. Emang ada pertanyaan? Nanti ya. Pertanyaan di luar aja ya. Ya, ini kan lagi ngesut ya. Ikutin kabatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, kurang lebih mohon dimaafkan. Siapa orang baca katul majlis, maka segala khilafan kita ya, kalau ada yang nggak paham, nggak hilaf, atau ada yang mungkin agak sedikit tersindir, terkena, tersentuh, hatinya robek, atau terkena dengan nasihat ya, dengan ucapan daripada dakwah ini, mohon dibuka pintu maaf yang sebenarnya, dan semuanya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.